sallallahu alaihi wasallam. Jadi siapapun yang tinggal di dunia ini, Allah akan berikan kemuliaan. Allah subhanahu wa ta'ala sudah diturunkan. Jadi sudah Allah turunkan kemuliaan tersebut dengan apa? Dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Siapapun yang tinggal di dunia ini dan menyebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, di hatinya sudah ada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, hamba ini langsung menjadi hamba yang mulia. Wala tahinu wa tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan kalian merasa sedih, jangan kalian merasa bahwa kalian hina. Sesungguhnya kalianlah yang paling mulia yang tinggal di dunia ini. Yang tinggal di dunia ini kalianlah, Allah bilang, yang paling mulia. Bukan pejabat si fulan, bukan yang punya tambang si fulan, bukan yang jadi presiden si fulan, bukan yang jadi memiliki kedudukan, bukan yang memiliki la ilaha illallah. Di dunia yang banyak kejadiannya ini, hati si hamba ini ada kalimat la ilaha illallah. Hati hamba ini percaya dengan Allah. Orang ini Allah katakan mereka lah yang memiliki kedudukan, dan di hadapan Allah, di pandangan Allah, mereka lah hamba-hamba yang mulia. Ya Allah, banyak manusia hidup di dunia ini tidak tahu mencari kemuliaan dirinya. Nabi Muhammad datang, Allah utus ke muka bumi ini mengajari manusia. Sampai di jalan di kota Mekah, Nabi Muhammad menjerit-jerit ngajak manusia, qulu la ilaha illallah. Rasulullah bilang, wahai penduduk dunia, sebutlah la ilaha illallah, tuflihu, kalian akan bahagia, kalian akan sukses, kalian akan selamat, kalian akan mendapatkan kedudukan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad mengajak manusia untuk menyebut kalimat ini. Nabi Muhammad mengajak manusia untuk beriman kepada Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimat ini mukjizat yang paling besar yang Allah turunkan untuk umat Nabi Muhammad. Sampai di kitab Nasaih Diniyah Al-Habib Abdullah Al-Haddad menyebutkan tidak ada sesuatu yang turun yang lebih mulia, bukan harta, bukan kedudukan, bukan kabul hajat kita. Apa? Allah memberikan kita iman, memberikan kita la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sehingga hidup kita ini tidak ada yang kita tuju kecuali Allah. Ini orang sudah mendapatkan sesuatu yang paling mulia yang Allah turunkan ke muka bumi ini. La ilaha illallah, wahai penduduk dunia. Ini pasar la ilaha illallah. Malam ini ada barang la ilaha illallah, barang dagangannya Nabi besar Muhammad, yang jikalau kita miliki la ilaha illallah, kita memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah yang punya dunia sejagat raya, yang menguasai alam dunia, alam kubur, alam barzakh, yang kita akan hadapi alam-alam itu. Kehidupan yang saya sebutkan tadi daripada alam-alam itu, alam itu kita akan hadapi semuanya. Penguasanya Allah, Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala azamatuh. Maka tanamlah, harus kita tanam, seperti kita bisa menanam tiang untuk supaya rumah kita kuat, supaya tidak terlempar atau hancur ketika ada angin. Kita harus tanam juga la ilaha illallah. Walaupun banyak manusia yang melupakan ini dan tidak perhatian dengan ini, malam ini Allah memberikan perhatian khusus kepada kita. Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan kita semuanya punya la ilaha illallah.
Kita miliki la ilaha illallah, maka kita akan selamat. Kita miliki la ilaha illallah, maka kita sudah mendapatkan suatu kebutuhan, keselamatan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Penduduk dunia ini membutuhkan kalimat la ilaha illallah. Keluarga kita dan semua manusia yang hidup butuh dengan kalimat la ilaha illallah ini. Jadi jangan sampai kita lupa, karena ini kebutuhan yang harus kita miliki, yang benar-benar harus kita adakan di hati kita, di pikiran kita, di pandangan hidup kita. Ada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah, tiada yang kutuju, tiada yang kucari, tiada yang kumaksudkan di dalam hidupku ini kecuali Allah. Tiada yang aku sembah kecuali Allah. Allah, 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 Allah. Pandangan kita terus memandang Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, ini kebutuhan kita. Barang siapa yang tidak memiliki la ilaha illallah, dia hina. Ingat, tidak ada sehina kita, karena kita tidak punya la ilaha illallah. Ketika dilihat hati kita, tidak ada la ilaha illallah. Yang ada cuma bisikan. Banyak manusia ketika kita lihat di hatinya, tidak ada la ilaha illallah. Yang ada cuma angan-angan, yang ada cuma keinginan nafsunya, ingin ini, ingin itu. Tapi la ilaha illallah yang Rasulullah sabdakan, idza dakhala ilal galad in fatahas sadar wan syarah. Kalau cahaya la ilaha illallah, cahaya iman ini masuk dan menancap ke hati manusia, maka hati manusia itu akan lapang dan gembira. Cahaya la ilaha illallah, la ilaha illallah ini disenangi oleh Nabi Muhammad, sampai Rasulullah bilang, afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Paling afdal yang keluar dari lidahku dan lidah Nabi sebelumku adalah kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir setiap hari tidak pernah lepas 25.000 kali la ilaha illallah, la ilaha illallah. Para aulia sholihin senang di lidahnya ada la ilaha illallah. Semuanya ingin memandang Allah, semuanya menuju Allah, semuanya di hati mereka sudah ada tiang yang kuat. Jadi tidak bisa kemana-mana mereka. Mereka tahu arah mereka sudah ke Allah, sudah tahu arah mereka ini ke Allah. Kalau kita hidup sudah lama seperti ini masih belum punya arah, mau kemana kita hidup? Mau lari kemana? Jikalau besok meninggal, dilihat ini kapal belum ada arahnya, di pelabuhan saja. Kalau besok kita meninggal, kemana arahnya ini belum ada, tidak tahu namanya sampainya kemana kita. Tapi kalau kita sudah tanamkan arah hidupku ini tidak ada lain, mau kemana saya? Dunia punya Allah, saya makan rezeki dari Allah, dari kemarin-kemarin semua urusan ini sama Allah. Bagaimana saya tidak mengharap Allah? Bagaimana saya tidak mengarah kepada Allah? Itulah tidaklah mengenal dan tidak memiliki la ilaha illallah kecuali hamba yang sudah hina ini, dihina oleh Allah. Terhina benar kita. Jangan sampai kita menjadi hamba yang terhina, disangka Islam, dikuburkan di kuburan muslimin, tidak taunya kita dikumpulkan bukan dengan orang muslimin. Apa sebabnya? Tidak punya la ilaha illallah. Orang yang punya la ilaha illallah hatinya mantap. Orang yang punya la ilaha illallah, mereka tahu bahwa rezeki mereka tidak pernah tertukar, jodoh mereka tidak pernah tertukar, apapun yang datang kepada diri mereka tidak akan tertukar. Tidak bisa satu makhluk pun menukar-nukar rezeki.
karena sudah ditentukan oleh Allah yang maha besar, yang maha kuat dan maha perkasa, yang telah menghidupkan dan menciptakan dunia sejagat raya ini. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Ketika di peperangan salah satu peperangan, yaitu peperangan Khaybar, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam waktu itu memberikan kabar bahwasanya peperangan Khaybar ini akan dipimpin dan dimenangkan oleh kepemimpinan seseorang hamba alladzi yuhibbullah wa rasuluh, seorang hamba yang cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasul. Nabi Muhammad SAW memberikan isyarat bahwa yang memenangkan orang yang cinta sama Allah. Itulah syarat kemenangan. Itulah syarat orang yang akan membawa kebahagiaan dan pertolongan Allah. Bahwa yang akan memimpin perang Khaybar ini orang yang cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah dan dicintai oleh Allah dan Rasulullah. Siapa sahabat ini menunggu siapalah yang akan memimpin peperangan Khaybar. Dan ini akhir pertahanan yang dilakukan oleh muslimin. Di tengah malam Sayyidina Ali bin Abi Thalib datang ke negeri tersebut, ke Khaybar. Datang, ketika beliau datang, matanya masih belum bisa melihat, kena sakit mata. Seperti orang yang buta, berjalan harus ada yang memegangnya. Tapi karena tidak mau terlepas dari Nabi Muhammad, tidak mau berpisah dengan Nabi Muhammad, tidak mau luput bahwa dia tidak berjuang untuk Nabi Muhammad, datang dia dalam keadaan sakit pun dia datang. Orang sudah punya arah hidup, orang sudah memiliki la ilaha illallah, pandangan hidup mereka. Akhirnya Rasulullah mendengar kabar bahwa Sayyidina Ali datang. Dicari oleh Rasulullah di waktu subuh, mana Ali? Dia bilang, ada ya Rasulullah. Dipanggillah Sayyidina Ali dan diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk memimpin peperangan. Ya Rasulullah, Ali ini masih buta, matanya tidak bisa melihat. Panggil dia. Rasulullah meniupkan di tangannya dan diusapkan ke mata Sayyidina Ali. Ketika diusapkan, lihat mukjizat Nabi Muhammad. Pada detik itu juga matanya Sayyidina Ali dengan syafaat Nabi Muhammad, yang memang Allah tundukkan dunia seisi-isinya dengan perintah Nabi Muhammad, langsung mata itu terang dan sehat dan tidak pernah sakit selama-lamanya sampai Sayyidina Ali meninggal dunia. Mata itu tidak pernah sakit lagi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi rugi kalau kita tidak dekat sama Nabi, karena dunia ini sudah ditundukkan sama Allah. Sudah. Yang menundukkan dunia, bukan cuma dunia, semua yang diciptakan oleh Allah, Allah perintahkan untuk tunduk dengan Nabi Muhammad. Semua yang diciptakan oleh Allah di bawah payung syafaat Nabi Muhammad. Semua yang diciptakan oleh Allah mengharapkan syafaat dan keselamatan dari Nabi besar Muhammad SAW. Jadi secara penuh, secara mutlak, Allah berikan pengaturan, kekuasaan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sampailah di waktu peperangan datang, Sayyidina Ali bin Abi Thalib sudah mau maju. Diperintahkan oleh Rasulullah, ya Ali, majulah ke depan dan jangan kau menoleh lagi. Ya Rasulullah, dengan apa saya maju? Rasulullah SAW berkata, ya Ali, la an yahdiyaka rajulun wahid khairun naka min humurin na'am wa minad dunya wa ma fiha. Sesungguhnya dengan perjalanan perjuanganmu ini, satu orang saja engkau bisa menunjukkan mereka ke jalan Allah. Satu orang saja bisa mengenal la ilaha illallah. Satu orang saja sudah punya arah kepada Allah. Satu orang saja bisa mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah. Lebih baik daripada engkau memiliki satu lembah onta yang merah.
Satu lembah yang dipenuhi oleh onta berwarna merah, onta yang paling mahal itu. Satu lembah kita punya. Bahkan Rasulullah bilang, wahai Ali, bahkan lebih dari itu. Lebih daripada engkau memiliki kekayaan dunia dan seisinya ini. Mau punya kekayaan dunia dan seisinya? Ajak orang untuk kenal dengan Allah. Ajak orang punya arah hidup sudah. Jangan sampai mereka hidup di dunia tidak punya arah. Tidak punya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hina kita. Walaupun kita sholat mungkin kita miliki benar atau tidak la ilaha illallah ini. Orang yang sudah memiliki la ilaha illallah, dia tidak pernah goyang memikirkan rezekinya. Goyang pun tidak. Karena dia tahu rezeki tidak bisa ditukar. Tidak pernah bingung memikirkan jodoh dan lain-lainnya. Karena mereka tahu rezeki, jodoh tidak bisa ditukar. Lihat Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad mengatakan apa? Lau nadatis sama an la taqturu bi gutrah wa nadatil ard an la tambuta bi habbah wa fitarim iyali kullu. Jikalau langit menjerit, Abdullah Al-Haddad, kami tidak akan meneteskan satu air pun untuk engkau. Dan bumi pun menjerit, Abdullah Al-Haddad, kami tidak akan menumbuhkan satu pohon pun untukmu. Dan satu kota Tarim ini anak cucuku yang harus aku berikan makanan. Mahtamamtu bihim, aku tidak peduli dengan omongan mereka. Ba'da sami'tu qaulillah, setelah aku mendengarkan firman-Nya Allah, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satupun makhluk yang melata di muka bumi ini kecuali Allah sudah menjamin rezeki hamba-hamba tersebut. Maka aku sudah tidak peduli lagi dengan perkataan langit dan bumi, karena aku sudah berpegangan dengan yang menciptakan langit dan yang menciptakan bumi, yang sudah menjamin rezeki tersebut. Dunia ini sepenuh-penuhnya, dunia sepenuh-penuhnya tidak ada tempat orang lain, tidak ada bayangan selain Allah. Dunia sepenuh-penuhnya dimiliki oleh Allah. Dunia sepenuh-penuhnya diatur oleh Allah. Dunia sepenuh-penuhnya yang mengatur dan memberikan rezeki dan kehidupan dan sumber kehidupannya adalah Allah. Jadi jangan pernah melihat ada tempat yang lain atau orang lain yang memilikinya, tidak ada. Itulah Allah kalau mau menurunkan pertolongan, terserah Allah. Tidak harus pakai pasukan yang banyak. Nabi Musa menang tidak pakai pasukan, pakai kayu saja menang. Kalah Fir'aun. Tidak perlu Fir'aun besar pasukannya. Ya Musa, kalau kau begini kau kalah, kau mesti banyak pasukan. Nah, tidak butuh. Dunia sepenuhnya milik Allah. Allah mau menangkan dengan air, dengan nyamuk, barang yang kecil-kecil bisa Allah jadikan sesuatu yang besar. Karena dunia dan seisinya dan sejagat raya ini milik Allah sepenuhnya sudah. Jadi jangan pernah melihat ada sesuatu lagi. Tidak ada sesuatu kecuali Allah. La ilaha illallah ini perkataan sesuatu kalimat yang mulia. Ada seseorang mau bertaubat, datang ke Imam Syafi'i. Kerjanya apa? Kerjanya maling kain kafan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ekonomi sehancur apapun ekonomi kita, tapi tidak ada yang maling kain kafan. Ini malingnya kain kafan, ngambilnya kain kafan. La ilaha illallah. Namanya ekonominya benar-benar hancur zaman itu. Kita zaman sekarang tidak ada yang berani. Setidak punya duitnya manusia, tidak pernah dia berpikir untuk maling kain kafan. Seberapa sih harganya? Nah di zaman itu saking orang ini butuh sama duit,
kuburan pun digali untuk dapatkan kain kafan dijual. Dan sudah 1000 jenazah yang sudah dia ambil ini, baru datang ke Imam Syafi'i. Dibilang, ya Imam, apakah aku ini diterima taubatku dengan aku mengambil kain kafan seperti ini? Allah Maha Pengampun, dia bilang. Allah Maha Penyayang. Mintalah ampun kepada Allah, niscaya Allah akan ampunkan. Akhirnya maling ini bertanya, ya Imam, aku ini mau bertanya. Apa yang mau kau tanyakan? Aku heran dengan satu masalah ketika aku mengambil kain kafan. Apa masalahnya? Setiap aku mengambil kain kafan, orang-orangnya orang-orang muslimin. Mereka beriman kepada Allah dan dikuburkan menghadap kiblat. Tapi ketika aku gali, tidak ada yang menghadap kiblat. Semuanya membelakangi kiblat. Kenapa begitu ya Imam? Diam Imam. Engkau mau tahu? Mereka hidup di dunia, tapi mereka tidak yakin rezeki itu dari Allah. Tidak percaya mereka dengan rezeki. Mereka masih ragu terus sama rezeki mereka. Ragu benar. Sepertinya ada kekuatan lain yang mengatur rezeki ini. Mereka ragu dengan bagian yang Allah bagikan daripada rezeki dan kehidupan mereka. Itulah akhirnya mereka meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Hati-hati kita. Kalau kita memang berpegangan dengan la ilaha illallah, kita menjadi orang yang mulia. Hati kita bahagia. Mantap, hidup kita ada arah. Hidup kita harus punya arah, arahnya Allah. Sayyidina Ali bin Abi Thalib bagaimana? Ketika disebutkan, ya Ali, bukan disuruh membunuh sama Rasulullah. Padahal yang mau dihadapkan ini medan peperangan. Akan tapi Rasulullah katakan, la an yahdiyaka rajulun wahid khairum laka min humurin na'am wa minad dunya wa ma fiha. Di peperangan ini, di perjuangan ini wahai Ali, dengan engkau mengajak manusia ke jalan Allah, mengarah kepada Allah, menuju kepada Allah, lebih baik daripada engkau memiliki satu lembah yang dipenuhi onta warna merah, dan juga memiliki dunia seisinya ini. Dunia seisinya engkau yang miliki. Ketika engkau bisa mendapatkan satu orang yang mendapatkan petunjuk, mendapatkan hidayah, atau seorang yang mengarah hidupnya sudah memandang Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala Ta'zamatuh. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalimat la ilaha illallah ini disebutkan ketika seorang hamba menyebutnya, maka bergoyanglah arus tersebut, tiang arus. Maka Allah katakan, hei wahai tiang, berhentilah. Ya Allah, kami tidak ingin berhenti ya Allah, kecuali engkau ampunkan dulu ya Allah dosa orang yang menyebut kalimat tersebut. Dosa orang yang menyebut kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lihat kemuliaan ahli la ilaha illallah. Mereka baru menyebut saja, tiang di arus tersebut Allah goyangkan, bergerak, dan mereka tidak akan berhenti kecuali setelah ampunan Allah turun kepada hamba-hamba itu. Dulu di zaman Sayyidina Ali Ridha, Sayyidina Ali Ridha datang ke negeri Niyasaburi ya. Beliau datang, orang-orang di negeri Niyasabur mendengar kabar bahwa Ali Ridha, anaknya Sayyidina Musa Al-Kadhim, Sayyidina Musa Al-Kadhim anaknya Ja'far As-Sadiq, Ja'far As-Sadiq anaknya Muhammad Al-Baqir, Muhammad Al-Baqir anaknya Sayyidina Ali Zainal Abidin, Sayyidina Ali Zainal Abidin anaknya Sayyidina Al-Husain, Sayyidina Al-Husain anaknya Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu datang ke negeri Niyasabur. Orang-orang penduduk tersebut zaman orang perhatian sama ilmu, zaman orang melihat ilmu ini, melihat keselamatan, melihat ilmu, melihat nur,
melihat ilmu, melihat sesuatu kebahagiaan yang datang kepada mereka. Mereka mendengar ada cucunya Rasulullah datang. Satu negeri itu ngumpul. Sampai disebutkan ada 20.000. 20.000-nya apa? Tukang tulis. Dengan mejanya mereka mengeluarkan dengan alat tulisnya. Bukan alat tulis sekarang ini gampang diambil. Orang dulu mengambil alat tulis ini dengan tintanya yang diambil dulu, dengan pulpennya, dengan wadah tintanya. 20.000 orang berbaris di pinggir jalan di padang pasir menyambut Sayyidina Ali Ridha bin Musa al-Kadhim. Zaman orang memuliakan ilmu benar. Lihat zaman sekarang ini lebih banyak dari zaman dahulu orangnya, tapi orang melihat ilmu biasa. Kemana akal manusia? Siapa yang mendidik manusia begini? Kenapa manusia jadi begini sampai melihat ilmu biasa saja? Tapi melihat tempat-tempat maksiat, melihat tempat-tempat yang penuh dengan lampu-lampu, seperti melihat apa mereka merencanakannya untuk setiap minggu mungkin atau setiap berapa hari mereka bisa mendatangi tempat tersebut. Akal manusia sudah dicuci, akal manusia menjadi hina. Di zaman itu manusia orang-orang mulia karena mereka memuliakan dan memiliki kalimat yang mulia, yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Disambutlah Al-Imam Ali Ridha mengatakan, kenapa kalian menyapekkan badan kalian? Aku ini punya hajat di Niyasabur ini sebentar, dan aku tidak ingin umat Nabi Muhammad ini susah gara-gara aku. Mereka berkata, ya Imam, kami cuma minta dua sesuatu saja ya Imam. Setelah itu silahkan engkau melakukan pekerjaanmu, karena sayang sekali sesuatu peluang yang besar kedatanganmu di negeri ini kami lewatkan begitu saja ya Imam. Kalau begitu apa yang kalian minta? Kami ingin melihat mukamu ya Imam. Ini Imam Ali Ridha, mukanya ditutup. Mukanya benar mirip sama Rasulullah SAW, cucunya Nabi Muhammad. Dan yang kedua, kami meminta engkau memberikan kami hadis yang nyambung kepada Rasulullah SAW. Kata Ali Ridha, baiklah kalau begitu. Dibukalah toilasan itu penutup mukanya. Dibukanya, satu negeri Niyasabur itu langsung menjerit dan menangis. Satu negeri itu ada yang pingsan. Kenapa? Karena memuliakan Nabi Muhammad, karena cinta dengan Nabi Muhammad, karena tahu benar dengan pandangan yang mereka pandang ini akan menyambung kepada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Habis setelah itu, setelah beliau memandang ini, dan sekarang berikan kami hadis wahai Imam Ali Ar-Ridha bin Musa al-Kadhim. Beliau langsung menyebutkan sanadnya. An Musa al-Kadhim, an Ja'far al-Sadiq, an Muhammad al-Bagir, an abihi Ali Zainal Abidin, an al-Husain, an Ali bin Abi Talib, عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن ميكائيل حدثني جبريل حدثني ميكائيل قال حدثني إسرافيل قال سمعت رب العزة يقول, sesungguhnya aku mendengar dari bapakku Musa al-Kadhim. Musa al-Kadhim mendengar dari bapaknya Ja'far al-Sadiq. Ja'far al-Sadiq dari bapaknya Muhammad al-Bagir. Muhammad al-Bagir dari bapaknya Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin dari bapaknya Sayyidina al-Husain. Husain dari bapaknya Sayyidina Ali bin Abi Talib. Sayyidina Ali bin Abi Talib dari kekasihnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata bahwasanya telah berkata kepadaku Jibril, dan Jibril juga dan Jibril berkata, telah berkata kepadaku Mikail,
dan Mikail berkata, telah berkata kepadaku Israfil, qala, dan dia berkata bahwa aku mendengar Rabbul Izzah yaqul, la ilaha illallah hisni, faman dakhala hisni amina min azabi. La ilaha illallah adalah bentengku, barang siapa yang masuk ke dalam bentengku maka aman dari azabku. Orang-orang yang di tempat tersebut sibuk menulis sanad ini. Sebagian mengatakan, demi Allah yang melihat dan mendengar sanad emas ini, orang gila akan sadar daripada gilanya. Satu orang ingat tetangganya ada yang gila, langsung dia datangi, menyebutkan hadis ini, dan Allah berikan kesehatan berkat mendengarkan hadis ini. Karena apa? Karena mereka tahu dengan sanad ini. Orang zaman orang yang memuliakan ilmu, tahu dengan ilmu ini akan menjadi kemuliaan untuk dirinya, tahu dengan ilmu akan menjadi satu kebahagiaan untuk nasib hidupnya dunia sampai akhiratnya. Dan pergilah Sayyidina Ali Ridha dari negeri tersebut, dan orang di negeri itu sudah mendapatkan kalimat yang mulia ini, kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Diriwayatkan oleh ba'd sahabah, man qala la ilaha illallah wa madda biha sautahu ta'ziman laha ghafarallahu lahu 4,000 dzanb. Barang siapa membaca la ilaha illallah dengan memanjangkan lamnya, mematkan lamnya, la ilaha illallah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan ampunkan 4.000 dosa besar. Bukan dosa kecil, dosa besar. Ya Allah. Orang yang kafir saja, yang kafir ini gara-gara nyebut la ilaha illallah seperti bayi yang baru lahir. Nah, bersih, langsung bersih benar dengan la ilaha illallah. Itu Nabi Muhammad bilang, tidak ada kalimat yang paling mulia yang keluar dari lidahku dan Nabi sebelumku, la ilaha illallah. Orang yang tahu dengan la ilaha illallah setiap hari baca la ilaha illallah. Jangan sampai lewat hari kita tidak baca la ilaha illallah. Setiap hari kita minum air, bisa. Setiap hari kita minum kopi, tidak bisa kita tidak minum kopi. Setiap hari kita minum teh, tidak bisa kita tidak minum teh. Nah, coba setiap hari baca la ilaha illallah. Jangan sampai tinggal, mulai detik ini jangan pernah tinggal dengan kalimat la ilaha illallah. Ini kalimat pertama kali yang bisa memasukkan kita ke daerah Nabi Muhammad, la ilaha illallah. Memasukkan kita ke daerah rahmat, la ilaha illallah. Tidak bisa kita solat, tidak diterima segala amal ibadah kita kecuali kita sudah berpegangan dulu dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man qala la ilaha illallah mukhlisan dakhala al-jannah. Rasulullah sampai bersabda, barang siapa menyebut la ilaha illallah, ikhlas dia, tulus benar-benar baca la ilaha illallah, tulus, masuk surga. Rasulullah bilang pasti masuk surga. Ya Allah. Apa arti ikhlas di sini? Berkata para ulama, ayyahruzahu amma harramallah. Ini kalimat la ilaha illallah menjaga dia dari segala yang dilarang oleh Allah. Itulah yang dimaksud dengan ketulusan. Berkat dia menyebut la ilaha illallah, dia menjaga dirinya dari segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Mudah-mudahan la ilaha illallah ini kita miliki. Harus kita punya ini. Kita punya baju sudah punya, motor sudah punya. Ini padahal sesuatu kemuliaan marwah kita. Kalau kita tidak punya la ilaha illallah, kita hamba yang hina. Siapa yang menghina kita? Bukan lagi manusia, Allah yang menghina kita. Terhina kita di hadapan Allah karena tidak punya pegangan. Di hati kita tidak ada la ilaha illallah, tidak ada arah menuju kepada Allah Jalla Jalaluh. Qulu la ilaha illallah. Maka dari itu jangan pernah lepas lagi dengan la ilaha illallah.
Bangun tidur, ingat dengan la ilaha illallah. Tidak ada tempat duduk kita kecuali kita sering membacakan la ilaha illallah. Tidak ada sesuatu penyesalan di akhirat nanti seperti apa. Kita duduk dalam satu tempat dan kita tidak ingat sama Allah. Itulah ulama, mereka tidak pernah duduk di dalam satu tempat apapun, dimanapun kecuali ingat sama Allah. Mau bergerak saja, la ilaha illallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mau kemana-mana, la ilaha illallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya Karim, sambil duduk baru. Kenapa? Nanti di akhirat paling disesali orang, mereka bergerak, melangkah, dan mereka tidak ingat sama Allah. Itu yang disesalkan penduduk akhirat. Cobalah waktu aku bergerak, ingat sama Allah. Ingat sama Allah. Nah, akhirnya dunia ini memang benar-benar untuk kita mencari ridhonya Allah. Baru benar, tidak sesat kita hidup. Apa sebabnya? Hidup kita sudah ingat sama Allah. Hidup kita sudah mengarah kepada Allah. Hidup kita sudah punya pegangan Allah. Apa-apa Allah. Orang dunia sibuk dengan dunianya, tapi orang akhirat, orang yang sudah tahu dengan pemilik dunia, mereka sibuk dengan yang menciptakan dunia. Untung ada kesempatan. Kesempatan ini benar-benar kita ambil. Benar-benar kita ambil dan kita kumpulkan segala sesuatu yang diridhoi oleh Allah. La ilaha illallah ada di lidah kita, ada di hati kita, di pikiran kita, di darah kita. Semuanya menyaksikan bahwa tiada Tuhan selain Allah. Semuanya mengarah kepada Allah, memanggil kita terus dan merasakan perjalanan kita ini menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Ajak anak kita, ajak keluarga, teman-teman kita untuk kenal dengan Nabi Muhammad, kenal dengan Allah. Satu orang saja kita dapatkan khairul laka min humurin na'am. Lebih baik daripada engkau memiliki satu lembah penuh yang dipenuhi dengan onta warna merah. Bahkan lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dunia dan seisinya tidak ada harganya dengan la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Mudah-mudahan Allah berikan kita husnul khatimah. Allah berikan kita husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnul khatimah wal qabul bijahi sayyidina Rasul. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.